Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ivan Permana, NPM 2478238 dari kelas TRI 2B. Nah, di sini saya akan membuat video hands-on di NetaChat di 4.2.3, yaitu Lab Design Prototype of an AI Application ya. Nah, di sini tuh kita disuruh untuk mendesain prototipe ya aplikasi AI jawaban. Nah, seperti itu. Di sini ada tiga tujuan, yaitu di sini yang pertama itu consider an IoT application with AI atau ML teknologi. ML itu machine learning ya. Nah, artinya itu pertimbangkan aplikasi IoT dengan teknologi AI. Nah, terus yang kedua yaitu merancang komponen yang diperlukan untuk aplikasi IoT dengan teknologi AI atau machine learning. Terus yang terakhir, disuruh menjelaskan proses dan operasi untuk aplikasi IoT dengan diagram alir atau flowchart ya. Nah, di sini ada background atau skenario latar belakang ya. Nah, di sini dengan makin populernya perangkat IoT dan juga jaringan IoT, teknologi untuk perangkat IoT ini juga berkembang pesat ya. Perangkat IoT tidak lagi terbatas pada sensor dan aktuator. Nah, perangkat IoT mungkin memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan perubahan lingkungan. Nah, berkat pengembangan AI atau machine learning, nah di sini tuh di lab ini tuh dirancang untuk sebagai proyek ya, proyek kelompok. Nah, ukuran kelompok itu bisa berapa orang lah seperti itu, bebas. Nah, di sini ada regulate resource ya, yaitu sumber sumber daya yang diperlukan. Nah, di sini ada device with internet access atau perangkat dengan akses internet ya. Nah, di sini ada instruksi yaitu part satu, consider an IoT application with AI atau machine learning. Nah, pada bagian satu ini kita tuh disuruh membuat daftar fungsi ya dan fitur termostat dan perangkat pengontrol rumah pintar dengan kemampuan belajar mandiri. Nah, kita tuh disuruh untuk membuat eh, keputusan lah yang berdasarkan perubahan lingkungan ya. Itu tuh bisa bertindak dengan sesuai sesuai menyesuaikan dengan lingkungan sekitar lah seperti itu. Nah, di sini langkah satu itu list the desired feature and function for such a device. Nah, di sini buat daftar atau fitur yang fungsinya itu yang diinginkan untuk perangkat tersebut. Nah, di sini saya sudah ada jawabannya ya untuk perangkat smart home atau rumah pintar. Nah, di sini ada mungkin daftarnya itu akan bervariasi ya. Nah, contohnya itu satu, memahami perintah yang diberikan oleh manusia, seperti naikkan atau turunkan suhu. Terus yang kedua, penyesuaian suhu secara otomatis sesuai dengan perubahan lingkungan. Terus yang terakhir itu ada komunikasi dengan komputasi awan untuk pembelajaran mandiri dan peningkatan algoritma ya, seperti itu. Terus selanjutnya itu hmm, ada beberapa fitur dan fungsi yang akan kita inginkan ya, yaitu pengaturan suhu otomatis, terus perilaku belajar mandiri, deteksi gerakan dan keberadaan penghuni, terus ada integrasi dengan perkiraan cuaca ya, itu tuh mengambil data-data cuaca secara online seperti itu. Terus ada akses dan kontrol jarak jauh, seperti contohnya itu menggunakan aplikasi mobile ya atau web aplikasi yang dikoneksi melalui internet atau web wifi seperti itu ya. Terus ada peringatan pemeliharaan prediktif ya, yaitu fungsinya itu untuk mendeteksi kerusakan atau kelainan pada sistem HVAC atau memberikan peringatan sebelum terjadi kerusakan yang serius.
Seperti itulah contohnya ya. Terus selanjutnya ada list the ways my device can get information about those factor. Di sini ada kita disuruh untuk membuat daftar-daftar faktor yang dapat mempengaruhi persepsi dari suhu ya. Saya ada soal answer. Nah, seperti ini. Oh ini, sorry sorry. List the factor that many influence the perception of temperature. Nah, kita disuruh untuk membuat daftar faktor-faktor ya yang dapat memengaruhi persepsi suhu. Nah, di sini ada 5 lah. Yaitu yang satu, berapa suhu yang nyaman. Nah, setiap orang itu kan mungkin bereaksi itu berbeda-beda ya terhadap suatu suhu seperti panas, dingin, sedang seperti ya. Terus yang kedua itu ada suhu ruangan saat ini. Nah, di ruangan itu kan suhunya kan berbeda-beda ya. Ada yang panas, terus ada yang ber-AC kan dingin seperti itu. Terus yang ketiga itu ada kelembapan atau kelembapan udara. Udara itu lembab, panas atau dingin atau apa ya bahasanya? Gerah lah seperti itu. Terus yang keempat itu ada kedekatan dengan ventilasi udara. Terus yang terakhir itu waktu dalam sehari. Nah, seperti itu ya. Oh ya lupa sini saya akan mengisi hmm, satu. Itu aja lah, gampang. Kita melihat jawabannya saja di sini. Nah, oke, itu. Terus selanjutnya di sini yaitu hmm, list the ways the smart device can get information about those factor. Nah, di situ tuh kita disuruh membuat daftar cara perangkat pintar yang dapat memperoleh informasi tentang faktor-faktor tersebut ya. Nah, di sini ada jawaban saya tuh ada 4, yaitu satu jam internal untuk mencatat waktu atau tanggal. Nah, seperti itu. Terus yang kedua ada termostat dan sensor kelembapan. Yang ketiga itu ada perintah dari manusia ya. Misal kita memerintahkan tutup jendela atau buka pintu. Nah, seperti itu ya. Itu kan memerlukan perintah dari manusia ya atau suara manusia. Terus yang terakhir tuh mengakses jaringan untuk parkiran cuaca konstan ya atau perkiraan cuaca secara konstan. Seperti itu ya. Terus di sini ada di part 2 design component required for an IoT application with AI atau machine learning ya. Nah, pada bagian ini kita itu disuruh untuk menjelajahi dan merancang fungsi komponen utama yang diperlukan untuk termostat atau pengendali pintar ya. Seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan nih. What are the key component for a smart thermostat atau controller ya? Nah, apa saja sih komponen utama untuk thermostat atau pengendali pintar itu? Nah, di sini saya ada jawabannya nih, ada 5 ya. Yang pertama itu sensor suhu dan kelembapan, seperti yang sudah saya jawab ya di soal yang pertama tadi. Terus yang kedua itu ada akses ke aplikasi komputasi awan melalui gateway rumah. Nah, terus yang ketiga itu ada mikrofon dan speaker untuk berinteraksi dengan seseorang. Materi ini tuh berhubungan dengan materi yang kemarin saya sudah bikin ya di 416 itu di apa? Paket tracer smart home ya. Di situ ada semua tuh. Terus yang keempat itu mikroprosesor atau pengontrol untuk menghidupkan atau mematikan pemanasan atau unit AC. Di pada lab yang kemarin itu di situ tuh lengkap ya ada garasi, terus ada pengontrol suhu atau pendeteksi apa asap mobil ya. Di bagian itu tuh udah tertera semua. Terus yang terakhir itu ada sambungan daya dan baterai cadangan. Nah, kemarin itu terletak di atas atap rumah ya.
baterainya. Seperti itu. Terus di sini ada pertanyaan lagi nih. The last process and operation of smart thermos air controller ya. Sini tuh jawabannya itu ada 5, yaitu satu. Oh, ini tuh kita disuruh untuk membuat daftar proses atau pengoperasian ya di smart thermostat dan controller atau pengendali pintar. Yaitu yang satu itu komputasi awan memiliki model untuk suhu ruangan normal melalui analisis data dari kumpulan sampel yang besar. Nah, terus yang kedua itu eh, awalnya perangkat ini tuh akan menyesuaikan suhu di dalam ruangan menurut model sehubung dengan wilayah dan data historis ya di lingkungan sekitar dia tuh apa ya membaca kondisi di sekitar dia ya. Jika dia panas dia akan menyesuaikan ya seperti itu. Terus yang ketiga itu ada faktor awal dapat mencakup waktu dan suhu ruangan saat ini. Nah, terus yang keempat, di suhu ruangan dapat disesuaikan jika perintah diterima dari seseorang. Seperti yang tadi ya, itu menangkap perintah dari manusia ya. Terus yang terakhir itu ada data itu dikirim ke aplikasi komputasi awan untuk penyempurnaan model secara konstan. Jika sudah ada perintah dari manusia itu data itu dikirim tuh ke aplikasi di komputasi awan ya. Nah, itu tuh proses penyempurnaan model ya secara konstan seperti itu. Terus di situ ada part 3 yaitu describe the process and operation of the application with a flowchart. Nah, di situ kita disuruh untuk mengurutkan di dalam flowchartnya. Nah, di sini ada 2 flowchart nih. Oh, ini sih. Hmm, oh ini. Nah, di sini ada yang pertama ya, yang di ini using a flowchart describe how has data collected communication the AI ya. Oke, sini urutannya itu yaitu satu di pertama itu kita mulai pengumpulan data ya. Setelah itu kita langsung ke sensor mendeteksi data. Jika sudah mulai pengumpulan data itu langsung ke sensor pendeteksi data. Kemudian itu langsung lanjut di proses pengiriman data ke cloud ya. Jika sudah dikirim data ke cloud, maka si cloud itu akan menerima data atau terima data ke cloud ya. Setelah sudah diterima, maka data itu dianalisis dengan Anail. Apa ini? Analisis data dengan IML ya. Seperti itulah. Setelah sudah dianalisis, maka di itu lagi nih ada apakah tindakan yang perlu dilakukan. Nah, di sini ada tindakan yang perlu tuh ya dan tidak ya. Nah, tidak itu langsung ke selesai berarti ada tindakan ya, yaitu yang pertama itu interaksi dengan pengguna. Jika sudah ini tindakan yang pertama itu interaksi dengan pengguna ya. Jika sudah langsung mengambil keputusan tindakan. Nah, terakhir itu ada eksekusi tindakan ya. Jika sudah berinteraksi dengan pengguna, terus ambil keputusan tindakan. Nah, yang terakhir itu langsung dieksekusi seperti itu ya. Terus selanjutnya di sini ada use of flowchart, ilustrasi di general operasi ya. Sini saya sudah itu ya ada. Nah, itu awalnya itu pertama itu mulai ya. Langsung di sini dapatkan data sensor yaitu suhu, kelembapan, deteksi kehadiran dan data cuaca eksternal. Setelah sudah mendapatkan data ini langsung lanjut di apakah ada pengguna di rumah. Nah,
Ini ada dua nih, ada ya dan tidak. Nah, jika tidak, itu maka aktifkan mode hemat energi. Nah, jika ya, itu bandingkan suhu saat ini dengan referensi pengguna. Jika pengguna menginginkan sedang kemanasan ya, maka suhu akan dingin. Jika dingin, maka akan hangat. Seperti itu ya. Jika tidak ada orang ya, kenapa dihidupin itu? Dimatikan saja. Itu untuk menghemat energi ya. Nah, jika sudah lanjut, apakah penyesuaian diperlukan? Tentu dong, ada ya dan tidak ya. Nah, jika tidak itu pertahankan pengaturan sekarang. Nah, terus jika ya itu aktifkan pemanas atau pendingin. Perlu dong ya seperti ini ya. Jika pengguna rumah itu kepanasan, maka hawanya akan dingin. Lanjut di sini yaitu mencatat data dan pola pengguna. Jika sudah mencatat data dan pola pengguna, maka dia tuh akan memperbarui model pembelajaran mesin. Setelah itu, jika sudah diperbarui, maka tampilkan status di aplikasi atau UI ya. Jika sudah itu akan disuruh menunggu interval selanjutnya atau perubahan lingkungan. Dia tuh menyesuaikan lingkungan di sekitar ya. Nah, ini tuh diputar-putar terus ya. Tuh. Dimulai sini, putar lagi, balik lagi. Seperti itulah siklusnya ya. Selanjutnya, nah di sini ada refleksi nih. Yang pertama itu which component provides the brain power for the learning and then adjusting accordingly ya. Di sini komponen apa sih yang menyediakan otak atau kemampuan berpikir untuk proses pembelajaran dan penyesuaian otomatis. Nah, yaitu komponen yang menyediakan kemampuan berpikir dan pembelajaran itu adalah modul atau AI ya, Artificial Intelligence. Nah, atau algoritma di machine learning atau ML ya, yang berjalan di dalam perangkat atau di cloud. Nah, komponen ini juga berfungsi untuk menganalisis data dari sensor, mengenali pola, dan menyesuaikan pengaturan perangkat berdasarkan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, seperti itu ya. Nah, terus ini ada refleksi soal kedua. Can you think of other IoT device that will learn of time and improve their operation? Dapatkah kamu menyebutkan perangkat IoT yang dapat belajar seiring waktu dan meningkatkan operasinya? Sini tentu ada dong. Soalnya beberapa contoh perangkat IoT itu dapat belajar untuk menjadi lebih pintar seiringnya waktu ke waktu ya, atau pengembangan pengembangan zaman atau perkembangan zaman seperti itu. Yaitu satu itu ada robot vakum cleaner ya, yaitu dia tuh mempelajari tata letak dari ruangan untuk membersihkan lebih efisien. Jadi manusia itu tidak eh, susah payah lah atau membuang energi untuk membersihkan tempat-tempat tertentu ya yang sulit dijangkau oleh manusia. Nah, terus ada yang kedua itu lampu pintar, yaitu lampu pintar ini dapat menyesuaikan pencahayaan otomatis ya berdasarkan aktivitas dan waktu pengguna. Jika tidak ada aktivitas, maka lampu itu akan mati. Jika ada pergerakan di manusia itu lampu akan hidup. Dia tuh menggunakan sensor ya, sensor gerak juga bisa seperti itu. Terus ada kulkas pintar. Nah, kulkas pintar itu mempelajari kebiasaan pengguna dalam membuka pintu atau menyimpan makanan. Nah, jika kita terus-menerus kebiasaan membuka tutup kulkas, nah itu akan dipelajari oleh kulkas tersebut dengan kebiasaan kita ya dalam menggunakan si kulkas. Terus ada smart irrigation system. Di sini ada penyiraman otomatis taman ya. Nah, ini tuh menyesuaikan jadwal penyiraman berdasarkan cuaca ya, kelembapan tanah dan kebiasaan tanaman. Nah, jika cuacanya itu sedang kemarau, maka dia tuh akan menyiram tanaman tersebut. Nah, jika posisinya masih lembab atau mendung, hujan itu si penyiraman otomatis ini tuh tidak akan menyiram ya. Nah, dia tuh eh, sesuai dengan cuaca kelembapan tanah seperti itu ya. Terus ada
Yang terakhir itu asisten virtual seperti Google Assistant. Nah, dari Google Assistant ini kita belajar perintah suara pengguna ya dan menyarankan hal-hal yang lebih relevan di masa depan seperti itu. Nah, mungkin cukup ya video dari saya di modul 423 ini. Jika penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.